semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Lupita, mahasiswi semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berkuliah di kampus STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD yang diampu oleh dosen Ibu Ursula Dwi Oktavia MPD. Halo anak-anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Baik, lingkungan adalah sahabat kita yang menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikannya dengan mengurangi sampah, menanam pohon, dan menghemat energi dan air. Kita bisa membantu menjaga lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Nah, jadi sehingga dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya menjaga kesehatan kita sendiri, tetapi juga memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang indah dan layak dihuni bagi semua makhluk hidup. Nah, mari kita mulai dari diri sendiri dan ajak teman-teman serta keluarga kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah lingkungan sahabat kita. Baik, Ibu akan menyampaikan beberapa poin-poin penting pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah subtema kita, manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak harus mampu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya teks non-fiksi ini berisi informasi-informasi tentang peristiwa. Salah satu cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokok. Selanjutnya, anak-anak di dalam menulis peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi itu, isi teks yang biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Nah, namun hal ini, isi teks ini akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Seperti apa sih peta pikiran? Nah, suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peta pikiran yang dimaksud di sini itu berupa bagan. Nah, jadi contohnya itu adalah lingkungan sahabat kita. Lingkungan sahabat kita, kemudian dari pengertian lingkungan, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana cara menulis teks non-fiksi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, anak-anak harus menentukan atau menuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Nah, itu akan menjadi tema besar pada peta pikiran. Yang kedua adalah buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini maksudnya adalah dari tema besar tadi itu sudah bisa kita buat gagasan untuk bentuk peta pikiran. Nah, yang ketiga yaitu adalah setiap cabang pada peta pikiran haruslah ditulis dalam satu kata atau frasa saja. Selanjutnya yaitu adalah pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Anak-anak tahu air selalu bersedia di bumi karena adanya siklus air. Nah, jadi siklus air ini adalah proses perputaran air
yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Jadi hujan adalah salah satu siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Berikut adalah pemanfaatan air bagi makhluk hidup. Jadi gambar yang sudah dicantumkan atau yang sudah ditampilkan ini adalah contoh gambar air bermanfaat bagi tumbuhan. Air juga yang meresap dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas hidup. Nah, selain itu, air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan bumi. Semua makhluk hidup, bukan hanya tumbuhan saja, termasuk manusia, hewan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air digunakan dalam berbagai cara yang berbeda oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan sumber air agar tetap tersedia dan bersih untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup. Nah, Ibu akan menjelaskan di bagian ini bagaimana cara anak-anak dapat membuat peta pikiran berupa bagan. Nah, di sini Ibu menjelaskan terjadinya siklus air. Yang mana seperti anak-anak ketahui, siklus air juga dikenal sebagai siklus hidrologi adalah proses berkelanjutan di mana air bergerak dari permukaan bumi ke atmosfer dan dia kembali lagi. Nah, proses ini melibatkan berbagai tahap seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Seperti langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anak harus menentukan tema utamanya. Jadi, yang pertama itu adalah tema utama yang sudah Ibu pilih di sini adalah siklus air. Dia berada di tengah halaman. Nah, tema utama ini akan menjadi pusat dari peta pikiran. Selanjutnya, anak-anak akan membuat cabang utama dari tema utama yang sudah kita tentukan. Seperti yang sudah Ibu tampilkan, ini adalah contoh peta pikiran. Silahkan anak-anak cermati, pahami, dan amati. Pada cabang yang sebelah kiri itu adalah evaporasi, di tengah kondensasi, dan di sebelah kanan adalah presipitasi. Itu merupakan cabang dari tema utama yang sudah ditentukan. Pada setiap cabang utama ini akan memiliki subcabang dengan detail yang menjelaskan setiap tahapnya. Contoh yang ada pada peta pikiran siklus ini, yang pertama itu adalah temanya utama siklus air dan cabang utama ini memiliki detailnya. Contohnya, pada bagian evaporasi. Penjelasannya yaitu adalah proses penguapan air dari permukaan bumi atau danau, sungai, laut ke atmosfer. Air berubah menjadi uap air karena panas matahari dan juga terjadi pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Yang selanjutnya yaitu adalah kondensasi, di mana proses perubahan uap air menjadi titik-titik air di atmosfer. Terjadi ketika uap air naik dan mendingin di atmosfer, membentuk awan. Dan yang terakhir yaitu adalah presipitasi, di mana proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es, dan terjadi ketika titik-titik air di awan bergabung dan menjadi cukup berat untuk jatuh ke bumi.
Dengan itu, membuat peta pikiran anak-anak ini merupakan cara yang efektif untuk memahami dan mengingat konsep-konsep penting dalam siklus air. Nah, dengan membuat cabang utama dan menambahkan detail pada setiap tahap, kita dapat dengan mudah melihat bagaimana air bergerak melalui berbagai proses dalam siklus hidrologi. Penjelasan mengenai peta pikiran yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya. Semoga anak-anak dapat memahami setiap langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan, sehingga nanti ketika Ibu memberikan tugas mengenai soal tersebut, anak-anak mampu menjawab dan mengerjakannya dengan benar dan tepat. Nah, jadi pembahasan yang terakhir kita itu adalah bahwa peristiwa dalam teks non-fiksi ini dapat ditemukan dengan membaca secara saksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Nah, dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom paragraf atau peta pikiran yang sudah kita pelajari. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dapat diingat dan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar dan Ibu akan memberikan tugas di akhir pembelajaran kita untuk mengasah kembali sampai sejauh mana pemahaman setiap anak. Untuk itu, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.